Bahasan kita hari ini berkaitan dengan hijrah. Terus ya? Judulnya apa tuh, Bu? The Power of Hijrah. Hijrah ini secara umum terbagi menjadi dua model, dua pemaknaan. Ada hijrah yang disebut dengan hijrah makani. Makan itu tempat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, makan itu tempat, maknanya artinya. Yang kedua, hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini bisa jadi tempatnya tetap, tetapi pemaknaan kita atas hidup yang berubah. Salah satu ujung dari hijrah maknawi adalah minadh dhulumat ilan nur, bergerak dari kegelapan pemikiran, kegelapan cara pandang, kegelapan macam-macam ya kehidupan, menuju ke cahaya terang benderang yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kagem panjenengan kula sami. Minadh dhulumat ilan nur. Habis gelap terbitlah RA Kartini. Para bunda yang dirahmati Allah, kita akan mengawali bahasan kita di pagi hari yang penuh berkah ini sambil menunggu para penumpang datang. Sabtu memang lagi longgar gue. Sabtu itu hari keluarga. Biasanya para bunda mempersiapkan yang terbaik buat keluarga. Para bunda, kita akan awali bahasannya di Al-Baqarah 218. Surah apa, Bun? Al-Baqarah. Al-Baqarah menika maknanipun jenengan bilang sapi sambil lihat saya, kelihatannya puas ya. Sapi betina. Al-Baqarah 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Baqarah 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ayat yang memiliki makna letterlexnya. Innalladzina amanu, setuhune, ya sejatinya, sebenarnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Hijrah dalam rangka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha memaafkan serta maha penyayang. Kita baca dulu dalilnya, sebab itu kita akan uraikan pemaknaan ini. Jadi kenapa kita memilih materi hijrah, Bun? Bersebab hari Selasa nanti kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Hijriah berarti tanggal pinten? Setunggal Muharram 1448 Hijriah. Yang menarik adalah pertanyaan, kok kemudian Muharram itu identik dengan hijrah ya? Padahal hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilakukan di bulan Muharram. Jadi Rasulullah menikah hijrah pun bukan bulan Muharram, tapi bulan Safar. Bahkan nanti nyampe Madinah itu, sebelum nyampe Madinah itu masuk wilayah Korea, sebuah desa naminipun Kuba. Masuk ke Kuba dulu, ya, desa namanya Kuba. Setelah itu kemudian menuju ke Madinah. Jadi Kanjeng Nabi itu hijrahnya di bulan Safar jalan akhir, nyampe di Kuba bulan Rabiul Awal. Loh, apa kaitannya dengan Muharram, dan kenapa kok kemudian setiap Muharram identik dengan
hijrah. Nah, nanti kita bahas. Saya bacakan dalilnya dulu, tambah satu lagi paling enggak. At-Taubah ayat 20. At-Taubah itu surah keberapa, Bun? Surah ke-9. Sayangnya saya nggak bawa hadiah, Bun, ya. Nanti insya Allah kalau pas jadwal Sabtu lagi, tolong diingatkan Bu Hani, saya bawa hadiah. Oh, ada? Subhanallah. Oh, ada, Bu, ternyata. Ayo, Bu, harus dapat hadiah. Kalau nggak dapat nanti dibawa oleh penceramahnya. At-Taubah surah ke-9. Pertanyaannya, apa nama lain dari surah At-Taubah? Angkat tangan dulu. Al-Baro'ah. Alhamdulillah, benar Bu jawabannya. Al-Baro'ah. Jadi dapat hadiah. Alhamdulillah. Mau Bu? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Saya ambil loh nanti kalau nggak mau. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nanti kalau hadiahnya habis masih ada remote AC. Al-Baro'ah bersebab surah At-Taubah itu awalan ayatnya dari kalimat baro'ah, baro'atu minallah wa rasul. Dan dulu para sahabat itu memberi nama surah berdasarkan kalimat-kalimat awalnya. Surah apa? Al-Baro'ah. Surah apa? Tabarok. Surah Tabarok berarti apa? Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil dan lain-lain, termasuk jenengan menawi sanjang juz terakhir, juz 30. Kita tidak mengatakan juzus salasun, juz 30 enggak, tapi kita bilang apa? Juz amma, karena diawali dengan amma yatasa. Maka para bunda yang dirahmati Allah, di At-Taubah ayat 20, ini surah yang masya Allah indah sekali, ya. Surah yang tidak diawali dengan basmalah, surah yang langsung dihentak dengan kalimat baro'atu minallah wa rasul. Allah dan Rasulnya memutus hubungan dengan orang-orang musyrik, dan itu dijelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan kami memutus hubungan dengan orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Dijelaskan di ujung surah At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Di ayat ke-20 tentang hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Nah, ini selalu ada kaitannya wahajaru wajahadu, berhijrah dan berjihad. Jahada yujahidu, jihad dan mujahid itu maknanya apa, Bu? Jihad maknanya bersungguh-sungguh. Jahada yujahidu, jihad, orang yang bersungguh-sungguh. Berjihad fisabilillah berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahajaru wajahatu, dan orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, jamak dari kata mal, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah, mereka ini di sisi Allah derajatnya a'dham itu agung, tidak sekedar mulia tetapi agung, sangat mulia di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah hamba-hamba yang faiz. Faiz niku napa? Menang. Mereka lah hamba-hamba yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, pertanyaan di awal tadi akan kita mulai jawab, ya, dengan model timeline, dengan model urutan sejarah.
Jadi kenapa kok kemudian Muharram itu identik dengan hijrah? Ada yang bisa jawab, Bu? Padahal hijrahnya Rasul tadi di bulan apa? Safar. Para bunda yang dirahmati Allah, perlu panjenengan ketahui bahwasannya kalenderisasi Islam yang dari Muharram sampai Zulhijjah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Ketika kemudian kita menyebut nama-nama bulan tersebut, Bun, itu adalah bulan-bulan yang baru di launching atau ditetapkan sebagai kalender Islam atau sistem kalender Islam itu di tahun ke-17 Hijriah. 17 Hijriah. Wonten ingkang pirsa Kanjeng Nabi menika wafatipun tahun pinten? 11 Hijriah. Padahal tadi kalenderisasi Islam itu baru di launching sebagai kalender Islam, kalender negara tahun berapa? 17. Berarti konsep kalenderisasi Islam itu yang kita kenal dengan kalender Hijriah menika hadirnya, munculnya, ditetapkannya sebada Kanjeng Nabi wafat. Siapa yang menetapkan? Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika kekhalifahan itu dipegang oleh Khalifah Umar, beliau sempat diprotes oleh Abu Musa al-Asy'ari, salah satu gubernur beliau. Apa protesnya? Wahai Khalifah, surat panjenengan yang bulan Sya'ban itu, jadi ada beberapa surat tulisannya katakan 2 Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya. Wong kaum muslimin belum punya tahun, belum punya kalender. Akhirnya diprotes oleh Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang gubernur sahabat besar ini, dengan menyebutkan ada beberapa surat panjenengan wahai Khalifah yang bulannya Sya'ban, dan kami tidak tahu mana yang harus kami dahulukan karena tidak ada tahunnya. Maka kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar, untuk kemudian memusyawarahkan bagaimana jika umat Islam punya kalender sendiri. Oh, berarti dulu kaum muslimin di masa Kanjeng Nabi itu belum mengenal kalender seperti jenengan ini, Bu. Jadi punya kalender seperti yang kita gunakan hari ini. Kok tahu sekarang 27 Zulhijjah misalnya? Kalender ini baru ditetapkan di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Nah, Kanjeng Nabi pakai kalender apa? Kalender yang biasa digunakan masyarakat Arab lama, kuno. Maka kalau ada orang kemudian menggunakan kalender yang Januari, Februari, Maret, April, jenengan nggak usah ngamuk-ngamuk. Karena Kanjeng Nabi bahkan belum mengenal kalender Hijriah, belum ada kalender Hijriah. Jadi menggunakan kalender yang digunakan masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, dikumpulkan para sahabat, ditanya oleh Sayyidina Umar, kita akan menetapkan kalenderisasi Islam dan kita tetapkan dari peristiwa apa tahun satunya. Ada yang mengusulkan, saya usul wahai Khalifah, kita tetapkan tahun satunya saat Kanjeng Nabi lahir. Kalau saat Kanjeng Nabi lahir dibantah oleh para sahabat yang lain, tidak ada efek besarnya. Ketika Rasulullah SAW lahir itu tidak ada efek besar yang kemudian dialami oleh manusia saat kelahiran beliau. Yang kedua, mengusulkan bagaimana kalau saat Rasul meninggal. Masa tahun baru Rasul meninggal kan gak enak. Ditetapkan tahun baru saat Rasul wafat sebagai tahun pertama Islam. Maka kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasul, menantu Kanjeng Nabi, dan seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah dengan Babul Ilm. Apa Bu Babul Ilm? Pintunya ilmu, saking pinternya. Orangnya cerdas, pinter, tapi seneng guyon. Punya teman gitu, Bu. Dan guruannya itu
Gurauan yang terus penting, bukan guruan jorok, bukan guruan ngawur itu ya. Contoh ya, beliau itu dekat sama Kanjeng Nabi karena sepupu dan menantu. Ya sepupu ya menantu. Ya seperti anak karena sejak kecil ngenger ning Kanjeng Nabi, karena dulu Kanjeng Nabi ngenger wonten bapakipun Ali bin Abi Thalib, ya Abu Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib suatu saat duduk dengan Rasulullah SAW di sampingnya dalam sebuah undangan. Kemudian disuguhi banyak makanan termasuk hais, termasuk kurma, termasuk macam-macam. Rasul itu punya kurma kesukaan. Namanya apa, Bu? Ajwa. Bukan najwa, najwa sihab, Bu. Ajwa. Disuguhi. Maka setiap kali Rasul dahar, kebetulan Rasul diajak ngobrol dengan salah seorang sahabat di sampingnya, Ali juga dahar, ma'am. Kanjeng Nabi dahar, ngobrol sama di sampingnya, Ali juga begitu. Setiap Ali makan, isinya ditaruh di depan Rasul. Jadi depan Kanjeng Nabi akhirnya isi kurma wakai. Dan Ali bin Abi Thalib sambil tersenyum kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya baru tahu kalau jenengan seneng dengan kurma itu sampai habis sekian. Rasul tahu ini guyonane Ali. Maka kemudian beliau membalas, karena depan Ali kan nggak ada isinya, toh Bu. Semuanya dioper Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi membalas, dan saya baru tahu, wahai Ali, kamu itu kalau makan kurma sak isinya. Ini guruan menantu dengan mertua, keren gue. Masa menantu dengan mertua kok selalu disimbolisasi permusuhan, dendam, macam, ya Allah. Akhirnya kemudian yang muncul ketika kemarin saya cerita ya tentang seorang menantu dengan mertua yang sangat rukun, saling support, saling doa, saling sayang. Sahabat saya kaget, masa Ustadz ada menantu dan mertua yang seperti itu? Loh gimana jenengan itu? Masa mertua dengan menantu mesti musuhan, Thomas? Jenengan berarti korban sinetron gitu ya. Masa kemudian musuhan? Menantu membuatkan mertua minuman itu kan, kopi, mau minum jangan-jangan dicampur racun gitu, jangan-jangan campur oli. Jadi Ali bin Abi Thalib usul, ini orang cerdas nih, babul ilm. Apa usulan beliau, wahai khalifah? Sungguh perubahan kehidupan kaum muslimin itu terjadi sebada Rasulullah hijrah. Maka jadikanlah hijrah itu sebagai awal kalenderisasi kaum muslimin. Bersebab apa? Peradaban Islam itu baru terbangun setelah hijrah. Kalau Rasul lahir kan belum ada risalah, gitu betul? Belum ada risalah, belum ada syariat. Rasul masih belum ditunjuk sebagai nabi atau rasul, masih menjadi Muhammad. Tapi ketika beliau hijrah, maka bangunan peradaban mulai tampak. Kaum muslimin memiliki tempat membangun peradaban sendiri, terlindungi dengan keamanan dan pertahanan sendiri, memiliki ciri khas kebudayaan yang lain-lain dan lain-lainnya, ekonomi sendiri. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan saat hijrah. Diterima oleh seluruh sahabat, bersepakat, maka awal tahun 1 bagi kaum muslimin itu saat Kanjeng Nabi hijrah. Makanya namanya kalender Hijriyah. Kenapa? Karena basicnya hijrah, maka namanya Hijriyah. Ada yahnya itu menunjukkan sifat. Islam itu din, nilai, ideologi. Maka yang memiliki sifat Islam, Islamiyah, ada yahnya. Jadi maka para bunda rahmati Allah, diputuskan kalender kaum muslimin berbasis hijrahnya Rasulullah, berarti hijriyah. Oh berarti kalau sekarang ada tulisan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, itu berarti 1447 tahun yang lalu Kanjeng Nabi hijrah. Clear ya Bu ya? Jadi 1447 Hijriah itu 1447 H gitu kan Bu? Hanya itu bukan hatta, bukan Bu. Hanya itu Hijriah. Itu berarti 1447 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, Bun,
maka kebangkitan Islam mulai tampak, peradaban Islam mulai terbangun, dakwah Islam mulai merekah ke berbagai wilayah dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apa yang disiapkan oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah agar supaya kula panjenengan sami memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang sama, cara pandang yang tepat. Untuk apa? Menghijrahkan diri kita. Butuh nggak Bu kita hijrah Bu? Butuh. Hijrah maknanya berpindah. Hijrah makani berarti berpindah tempat. Makan tadi kan tempat. Hijrah maknawi berarti berpindah pemahaman, pemaknaan, pemahaman, visi misi dan seterusnya. Saya terhadap diri saya sendiri mewajibkan untuk senantiasa berhijrah menuju ke pola hidup yang lebih baik, cara pandang yang lebih baik, cara beribadah yang lebih baik dan seterusnya. Sebagaimana tuntutan Allah di dalam Al-Quran surah Mulk, surah Tabarak ayat 2. Panjenengan kula sami oleh Allah diminta untuk tidak sekedar beribadah atau banyak beribadah, tetapi beribadah dengan cara yang terbaik. Namanya ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas posisi panjenengan sebagai apapun. Kualitas keibuan panjenengan harus tambah baik, kualitas keayahan saya harus tambah baik, kualitas keistrian panjenengan harus tambah baik. Sebagaimana saya harus menuntut diri saya untuk meningkatkan kualitas kesuamian saya bagi pasangan saya. Jadi harus terus mengalami pengupgradean, diupgrade. Onji. Salah seorang ustadz kita ya di Paris, saya lupa tadi ya, dia Ustadz Dika Mardika Bersongi, buatan Berson. Ustadz Dika itu mudirnya pondok Muhammadiyah, bukan MBS, bukan Muhammadiyah Boarding School. Nah, tiba-tiba kok saya lupa ya Bu ya, dekat Skoto itu ya. Putrinya kemarin tersambar ombak itu dan belum ditemukan. Salah satunya putri beliau. Kita doakan Bu, kita doakan kiranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk ditemukan dalam sebaik-baik keadaan. Yang kedua, orang tuanya keadaan apapun yang Allah takdirkan ridho menerimanya. Masih kecil Bu, cerdas anaknya, saya pernah ketemu, pintar, putri. Kiranya Allah memberikan jalan terbaik bagi Ustadz Dika bersama sang istri, wabil khusus Ananda. Jadi sampai hari ini kita menunggu informasi. Kita lanjutkan. Jadi menghijrahkan cara pandang kita, menghijrahkan visi misi kita, itu menjadi hal yang niscaya dalam hidup. Kalau hijrah makani itu tidak wajib Bu, untuk orang per orang. Tapi kalau hijrah maknawi, jenengan dan saya wajib untuk melakukannya. Hijrah makan itu kan hijrah tempat. Dari tempat yang Allah tidak ridho, apakah tempat kerja, apakah tempat beraktivitas dan lain-lain, menuju yang Allah ridho, yes, itu penuh dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan. Tapi kan tidak semua orang berada di titik itu atau di tempat seperti itu. Ada orang yang tempat kerjanya dari awal memang halalan, thayyibah, wa barokah, berarti ya nggak usah hijrah. Jadi ada hijrah makani yang tidak semua orang harus. Yang kedua ada hijrah maknawi, kalau ini semua orang harus melakukannya. Dari mana Ustaz pedomannya? Tadi 1 Al-Mulk ayat 2.
Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, surah 13 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala dalam bagian tengah ayat itu menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib panjenengan dan saya manakala kaum tersebut tidak melakukan perubahan terhadap dirinya. Artinya Bun, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kula panjenengan sami untuk senantiasa melakukan proses perubahan atas diri kita menuju pada level yang lebih baik, menjadi apapun di posisi apapun. Termasuk ketika saya menjadi pendengar maupun penyampai. Menjadi pendengar, bagaimana supaya saya menjadi pendengar yang baik, setiap yang saya dengarkan saya bisa memfilter untuk mendapatkan yang terbaik, yang bermanfaat dan seterusnya. Ketika kemudian menjadi penyampai, maka bagaimana cara bisa menyampaikan terbaik, isi yang harus saya siapkan seperti apa, runtutannya seperti apa, kaitannya dengan kebermanfaatan para pendengar seperti apa. Jadi panjenengan dan saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa mengupgrade diri. Para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada Kanjeng Nabi ya, proses berubahnya. Untuk kemudian kita ambil nanti manfaat bagi diri kita ketika kita pengen berubah. Yang pertama, untuk berhijrah, hijrah maknawi, ada nggak Bu di antara jenengan yang nggak pengen berubah? Ada nggak Bu? Nggak ada. Berarti semuanya pengen berubah Bu? Sambil ngangkat tangan bilang berubah gitu Bu. Loh, saya itu pada guyon tadi itu. Berubah itu seperti Power Rangers ya. Tapi luar biasa, dari Bunda langsung semuanya berubah gitu ya. Yang berubah bukan fisiknya tapi hatinya gitu Bu ya. Dari kurang sabaran menjadi jauh lebih sabar. Dari kurang disiplin menjadi lebih disiplin, dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita contoh untuk melihat Rasulullah SAW. Yang pertama, untuk berubah tadi butuh apa Bu? Niat. Wajib ada niat pada diri setiap muslim dan mukmin untuk melakukan proses perubahan. Jadi yang pertama, ayo kita niatkan ya, diri kita berubah. Dan perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan yang harus diikhtiarkan, ada perubahan yang sifatnya natural, alami. Kuku panjenengan lebih panjang, jenengan ikut usaha nggak Bu? Boten. Rambut jenengan lebih panjang? Boten. Kulit agak keriput, agak saja Bu, agak keriput, alami. Kita nggak pakai berusaha ya keriput dengan sendirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada perubahan yang harus diikhtiarkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhtiar panjenengan untuk berubah menjadi lebih baik itu sebagai salah satu penilaian kita untuk mendapatkan ujroh atau pahala di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada fase 2 ini, perubahan yang diikhtiarkan. Yang pertama, niat. Yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, setelah kemudian niat sudah kita tanamkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan manusia itu disandarkan pada niat, dan setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Kok datang ke sini memang niatnya dalam rangka untuk mengupgrade keilmuan kula panjenengan sami, nyambung silaturahim dan seterusnya, maka bersebab niat itulah jenengan akan dibalas Allah. Masih ingat hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku memperturutkan prasangka hambaku. Seorang pengusaha mendatangi Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Haji H.
Abdul A, Malik M, Karim K, Amrullah A, Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lalu beliau didatangi seorang pengusaha yang kemudian bilang kepada Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, beliau bilang kepada Pak Hamka, Buya, saya pikir tanah suci itu suci, saya pikir tanah haram itu tidak ada kemaksiatan. Tapi saat saya kemarin beribadah, Buya, saya bertemu, mohon maaf gitu, seorang pelacur di hotel Mekah. Saya bertemu dengan seorang pelacur. Pak Hamka tersenyum. Pak Hamka tidak mengatakan, mosok Thomas, yolah. Tapi Pak Hamka kemudian mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda bidhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Maka siapapun yang pergi ke tanah haram untuk ibadah, siapapun yang pergi ke sebuah tempat untuk sesuatu, maka insya Allah akan mempertemukan dia dengan prasangkanya. Itu sebenarnya tamparan, Bu. Kalau pengusaha itu paham maknanya, maka itu tamparan. Maka kalau kita pergi ke tanah haram dalam rangka untuk berjumpa dengan Allah, beribadah, insya Allah ketemu Allah. Tapi kalau dalam rangka begitu, maka itu kan tamparan sebenarnya. Allah memperturutkan prasangka Maka para bunda yang dirahmati Allah, niatkan panjenengan kula samia, setelah kemudian kita niat berubah menjadi lebih baik. Saya pengen loh menjadi ibu yang lebih baik buat anak saya. Rencana saya sih Bun, kalau jadwal saya Sabtu itu khusus untuk parenting atau ke rumah tanggaan, itu maksudnya. Sehingga memang beda dengan Rabu. Tapi monggo nanti terserah panitia ini, pengurus. Nanti saya serahkan para pengurus. Agar supaya memang Sabtu kalau pas waktunya saya khusus materi itu. Ya bisa jadi nanti ada kitabnya atau ada rangkumannya, insyaallah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, jadi setelah niat kita pasang, sebab itu kemudian apa, Bu? Planningnya disiapkan, perencanaannya dibuat. Saya pengen berubah dari seorang ayah yang kurang sabar menjadi ayah yang lebih sabar. Oh berarti apa yang harus saya lakukan? Begitu. What's next? Begitu kata orang-orang sekarang. Apa setelah ini? Setelah ini apa? Jadi setelah kemudian kita niat ingin berubah, niat pengen berubahnya harus spesifik dulu, Bun. Jangan kemudian terlalu melebar. Paling gampang itu step by step, one by one begitu katanya. Jadi bagaimana kemudian konsep perubahan itu, perubahan yang panjenengan bisa menjangkaunya, bisa melakukannya, bisa langsung mengeksekusinya. Saya pengen hijrah dari seorang ayah yang kurang sabaran menjadi ayah yang lebih sabar, misal. Saya pengen hijrah dari seorang suami yang selama ini jarang dengerin pasangan menjadi suami yang lebih care terhadap keluhan pasangan, misal. Jadi target-target yang kemudian bisa kita eksekusi di saat itu. Maka kemudian kita planningkan, niat kita berubah dari A menjadi B. A-nya apa, B-nya apa, harus spesifik, harus jelas. Karena seringkali orang itu gagal berubah karena tidak jelas yang dituju, tidak jelas yang ditarget. Pokoknya saya pengen jadi lebih baik saja, Ustaz. Yang penting lebih baik di bidang apa, lebih baik menjadi apa, lebih baik pada saat apa, dan seterusnya. Itu hal yang kemudian menjadikan panjenengan dan saya ketika berubah itu ada apa, Bu? Ada ukurannya. Alhamdulillah sekarang kalau ngomong dengan anak kita bisa lebih bijak, lebih sabar, lebih nyaman. Alhamdulillah kalau istri atau kalau dengan suami sedang bercerita tentang sesuatu yang diulang-ulang, kadang salah satu kesukaan wanita, Bu, itu menceritakan sesuatu yang diulang-ulang. Gini, Bu. Jadi mesti cerita, tapi diulang lagi. Maka setiap suami wajib untuk memiliki kesabaran menikmati cerita istri, meskipun sama, tanpa kemudian harus diputus baru cerita. Iki wis wingi to sampean cerita. Lah apa sampean cerita ning ngene kan wis wingi. Blenger ngomong nih.
Kadang kesabaran mendengarkan kisah, Bu, itu menjadikan pasangan itu merasa dihargai. Yang dengan itu dia akan berubah tanpa kita minta. Jadi yang pertama tadi niat, berubah dari apa menjadi apa. Setelah itu kemudian planning, direncanakan. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Fa idza faragta fansab wa ila bika. Jadi sebada kita menyelesaikan satu hal, berpindahlah pada hal yang lain. Jangan semua pengen diayahi. Semua pengen bisa, akhirnya nggak bisa semuanya. Pengen semuanya bisa, tapi ujungnya justru semuanya tidak bisa. Lebih baik step by step. Apa yang kemudian bisa kita jangkau, bisa kita eksekusi sekarang, itu kemudian kita planning. Saya pengen jadi ibu yang seperti ini, istri yang seperti ini, suami yang seperti ini, dan seterusnya. Perencanaan. Setelah perencanaan, setelah planning, maka eksekusi dengan tindakan. Jadi yang pertama apa, Bu? Ya. Setelah itu rencanakan prosesnya seperti apa, planningnya seperti apa. Setelah itu eksekusi dengan tindakan. Apalah artinya perencanaan jika tidak pernah kita lakukan, kita wujudkan dalam kenyataan. Resolusi Muharram 1448 menjadi A, B, C, D, tapi nggak pernah dilakoni, ya ngapain? Jadi harus dieksekusi dengan tindakan. Ketika kemudian panjenengan sudah mengeksekusi dengan tindakan, Bun, di sini ancaman mulai muncul, di sini godaan mulai muncul. Bahkan pada saat niat saja kadang godaan itu muncul. Ketika kemudian sudah kita lakukan aksi atau tindakan, maka ancaman itu semakin banyak. Wabil khusus dari Profesor Dr. Setan bin Iblis yang tidak pernah menginginkan panjenengan lebih baik. Setan itu tidak pernah menginginkan kualitas kehambaan panjenengan lebih. Maka kalau ada manusia kok tidak pernah pengen melihat panjenengan jadi baik, jangan-jangan dia setan yang berwujud melihat panjenengan berubah jadi lebih baik, nggak pengen. Dia merasa nggak nyaman, merasa tersaingi. Akhirnya kemudian yang dilakukan gembosi. Arab ini toh Mbak, ngaji. Wah Mbak, boleh ngojah ngaji. Sesekali loh Mbak healing ke Kurma Mall mana. Jadi setiap kali panjenengan ingin berubah menjadi lebih baik, ada yang ganggu. Dan sebenarnya pengganggu hebat itu bukan orang lain. Penghalang paling besar dari perubahan panjenengan dan saya adalah diri sendiri. Musuh besar untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik, yang paling getol, yang paling kuat adalah diri. Makanya kenapa panjenengan diwajibkan berpuasa minimal dalam 1 tahun 1 bulan. Dalam rangka untuk apa, Bu? Menundukkan nafsu, menunjukkan syahwat, menundukkan nafsu. Karena ini lawan yang paling tangguh. Allahu Akbar, atau pas as-salatu khairum minan naum. Padahal ini pun jelas kalimatnya bahwa sholat luwe apik timbangane ngorok, kan begitu. Tapi kemudian ketika melihat jam, durung 4:30, durung komat, masih dilanjutkan lagi, dan seterusnya. Lawan paling tangguh itu diri kita sendiri. Maka sebadanya panjenengan membuat planning atau perencanaan, setelah itu eksekusi dengan tindakan, maka sebada itu lakukan secara berulang-ulang. Direpetisi, dilakukan secara berulang-ulang, lakukan secara berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, Bun, ujungnya dia akan membentuk habits. Apa, Bu? Bentuk habit. Habit itu apa, Bu? Kebiasaan. Kalau dia sudah menjadi habit panjenengan kula sami, maka tidak butuh trigger, tidak butuh pemicu.
dia akan berlaku pada diri panjenengan. Bahkan jika kita tidak melakukan, muncul perasaan nggak enak, nggak nyaman. Jenengan yang terbiasa sholat duha sudah jadi bagian habit pagi panjenengan. Suatu hari kemudian panjenengan naik kereta pagi hari di waktu duha, nyaman apa mboten nggak bisa sholat duha? Bagi yang sudah jadi habit pasti merasa ada yang hilang. Gini mboten Bu? Pasti ada yang merasa apa ya? Oh iya durung sholat duha. Karena sudah jadi apa? Habit, kebiasaan. Jadi kebiasaan nggak butuh trigger Bu. Karena dia sudah menjadi bagian dari diri kita, dia akan terlaku secara otomatis. Otomatis. Kenapa? Karena dilakukan secara apa tadi Bun? Secara berulang. Contoh boleh. Jenengan masak. Ketika jenengan masak, mohon maaf, tiba-tiba ada tokek bertengkar sama suami istri Bu. Tokek bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ruwame gegeran, kemudian jatuh di wajan panjenengan. Maka yang panjenengan keluarkan itu kira-kira terkontrol atau enggak? Dipikirkan atau enggak? Maka yang keluar dari lisan kita adalah habit, kebiasaan kita. Ketika pure, ibu-ibu majelis salim kurma langsung pasti innalillahi boleh, alhamdulillah boleh Bu, alhamdulillah nambah lawuh gitu kan Bu. Ada yang astagfirullah, tapi kan ada yang toket ya. Ada yang jarang sak kobo ini ada. Jadi bergantung apa? Kebiasaan. Contoh lain Bu ya, ini iklan Bu. Saya mengucapkan tolong dilanjutin Bu ya. Iklannya begini, 1, 2, 3, apapun makanannya, minumannya, itu namanya habit. Dia sudah terbentuk di otak kita. Saking seringnya kita membaca, mendengar yang seperti langsung muncul teh titik-titik itu kan. Padahal tak dulu minuman ini air mineral jenengan itu kan. Karena habit. Jadi Bun, niat, planning, eksekusi dengan tindakan. Sebab itu lakukan secara berulang-ulang, direpetisi. Namanya istiqomahkan, didawamkan, diistiqomahkan. Lakukan secara terus-menerus sampai kemudian itu menjadi terbiasa, menjadi bagian dari diri panjenengan. Menjadi bagian dari diri panjenengan. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal menunggu keputusan Allah. Karena kalau sudah ranah ini bukan ranah kita Bun. Ranah panjenengan itu ranah niat. Kita bisa mengendalikan, benar gak? Ini yang ada dalam kendali kita Bu. Kemudian yang kedua, perencanaan. Dalam kendali kita enggak merencanakan? Dalam kendali kita. Memutuskan untuk melakukan, dalam kendali kita dalam kendali kita. Kemudian melakukan sesuatu secara berulang-ulang, sudah kita putuskan, saya lakukan. Ustaz, mulai besok insya Allah saya pengen lebih sehat, lebih seger Ustaz. Tiap pagi saya akan jalan 5 meter. 5 meter ngapain gue? 5 kilo. Kemudian setelah itu panjenengan eksekusi. Besok mau jalan-jalan atau tidak tergantung siapa? Kita sendiri. Maka sebab itu kemudian panjenengan mengeksekusi, melakukan secara berulang-ulang sampai dia jadi kebiasaan. Karena kalau dia jadi kebiasaan, maka ketika kita tidak melakukan, kita akan merasa ada yang hilang, ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Itu berarti sudah jadi habit. Kayak sholat itu kan sudah jadi habit jenengan. Gini betul. Sholat 5 waktu itu kan sudah jadi habit kita. Masalahnya khusyuk itu sudah jadi habit kita belum? Kalau sholatnya yes, gini betul. Gerakannya yes, ini habit sudah. Jenengan pikiran yang dindi gak salah, ya tetap gini. Gini betul. Meskipun pikiran kemana-mana, itu tangan sudah otomatis saja karena sudah di habit. Kita melakukan ribuan kali, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali. Tetapi khusyuknya apakah sudah jadi habit?
Kalau belum berarti saya dan panjenengan belum. Bun, saya belum. Jenengan bilang Ustadz, saya belum. Oh berarti kalau begitu Bun, yuk kita jadikan khusyuk itu habit. Bagaimana caranya? Pengen sholat bisa menjadi lebih khusyuk. Yang kedua, kita planning rencananya apa ya biar sholat saya lebih khusyuk ya. Oh saya harus paham makna dari apa yang saya baca. Oh saya harus merasakan nikmatnya ketika mengucapkan basmalah, hamdalah dan seterusnya. Itu planning Bu. Sebagai itu kita eksekusi, kita beli buku, kita dengarkan taujih atau tausiah tentang suratul Fatihah. Sebagai itu kemudian kita ucapkan, kita lakukan secara berulang-ulang pemaknaannya, kita latihan meskipun tidak dalam sholat yang resmi, sholat sunnah, atau bahkan tidak dalam keadaan sholat kita melafadzkan sambil merem, sambil mengingat-ingat basmalah apa yang harus muncul di benak saya, hamdalah apa yang harus muncul di benak saya. Sehingga saat kita membaca basmalah benar-benar itu yang langsung muncul. Bismillah, dengan nama panjenengan ya Allah, jenengan itu maha kasih, maha sayang terhadap saya ya Allah. Tidak ada yang lebih sayang terhadap diri saya kecuali panjenengan ya Allah. Jadi setiap kali mengucapkan basmalah itu yang muncul kasih sayang Allah. Ketika hamdalah alhamdulillahirabbil segala puji bagimu ya Allah, Rob seluruh alam ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah, yang ngatur alam ini panjenengan. Kok sungguh itu apa Bu? Kok yang ngatur alam ini bukan panjenengan ya Allah, pasti amburadul gak karuan. Matur sembah nuwun ya Allah, panjenengan yang mengatur alam semesta ini, kapan hujan, kapan panas dan seterusnya. Bagaimana jantung saya berdetak, aliran darah terus mengalirkan makanan ke dalam tubuh dan seterusnya. Jadi di planning. Jadi niat untuk bisa sholat khusyuk. Setelah itu direncanakan apa yang harus saya rubah. Oh pemahaman saya atas suratul Fatihah. Oh pemahaman saya atas kalimat akbar, Allahu Akbar, maha besar, itu apa yang harus saya hadirkan. Kalau itu Bun, sudah panjenengan kula sami saged menghadirkan Allahu Akbar, kita membayangkan alam semesta yang demikian luas, besar dan seterusnya, maka yang lain gak akan sempat masuk. Seringkali yang lain itu antri masuk, bukan masuk tapi ngantri sampai saking akeh. Karena kita tidak memasukkan, setiap kali bacaan itu ada hal yang kita visualisasikan, kita rasakan. Maka yang lain kemudian masuk karena kita nggak ada yang kita masukkan dalam bentuk visual, dalam bentuk rasa dan seterusnya. Gini betul. Jadi semakin kemudian kita tidak menikmati bacaan kita, tidak mengkoneksikan dengan apapun, maka yang lain pasti geruduk. Padahal sebelum sholat tidak ada yang kita ingat. Sebelum sholat itu rasanya pas wudhu itu ya nikmat, tapi saat sholat Allahu Akbar langsung pikiran ya bar, karena pikiran lain yang masuk ngantri bro. Itu ya. Jadi niat, eksekusi dengan tindakan dan lakukan secara berulang sampai kemudian dia menjadi habit. Khusyuk itu jadi habit. Ketika kemudian nyengkla Allahu Akbar itu langsung berasa. Meskipun saking dahsyatnya, saking cerdasnya, saking pinternya setan yang usianya jauh lebih panjang dibanding jenengan dan saya, bisa jadi korin yang biasa goda saya, yang ditugaskan untuk goda saya ya, namanya khinzib kalau sholat itu, atau hanzab, itu usianya sudah 2000 tahun. Karena saya baru setengah abad lebih, masih OTW ke 55, ketika kemudian setan yang usianya udah 2000 tahun itu berarti dia mengenal saya dengan baik, dia mengenal saya dengan baik, mulai lahir dia tahu, mulai berjalan dia tahu, mulai Masya Allah. Maka dia tahu kesukaan Muhammad Hatta itu apa, yang biasa dipikirkan apa, maka itu yang dimasukkan. Jadi dia mengkaji dan belajar tentang panjenengan, tentang saya. Makanya tahu apa-apa yang kita sukai. Mosok sholat dari mulai takbir sampai salam, pikiran dari mulai Kediri sampai Surabaya. Diri, engko ning Jombang mampir ning ndi yo, ning kono. Rest area nomor piro yo. Oh ning kono ro tahu petise enak. Mikir terus.
Sampai salam pas tutup Surabaya. Assalamualaikum. Ijani suara Ramadan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi hijrah, menghijrahkan diri kita, termasuk menghijrahkan sholat kita, kualitas sholat kita, kualitas kehambaan kita. Melalui apa? Mungkin sholat kita, mungkin sedekah kita, mungkin zikir kita. Cara kita melafadzkan nama Allah, cara kita menikmati asma Allah ketika kita sebut. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu mungkin, dalam diskusi sama Kiwen itu AI produknya Alibaba. Saya penasaran dengan ini tadi dalam rangka menyinggung agama lain, betul. Perbedaan antara Hindu Bali dengan Hindu India. Tanya. Dan selalu saya akhiri dengan kamu cari dari rujukan-rujukan yang tervalidasi atau valid. Karena AI itu bisa sangat mudah bohong terhadap kita, mengambil data yang serampangan. Jadi harus divalidasi. Udah ketemu, oh ternyata bedanya ini. Yang menarik ketika kemudian di dalam agama tersebut ya, di dalam ajaran tersebut, ternyata Tuhan itu kan terfragmentasi berdasarkan sifat-sifatnya. Maka muncul namanya Siwa, namanya Wisnu, namanya Brahma, namanya macam-macam. Kemudian saya sodorkan ini pada Kiwen. Dan alhamdulillah di dalam Islam, Tuhan kami, ilah kami, Rob kami tunggal satu, tidak terfragmentasi menjadi beragam bentuk, tapi sekian banyak sifat itu memang ada pada dirinya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita sebut dengan Asmaul Husna. Maka kita bisa masuk zikir kita, wirid kita dari sana, Al Asmaul Husna. Kita nikmati nama-nama Allah satu persatu sambil kemudian kita visualisasikan. Kita bilang Ar-Rahman Ar-Rahim sambil membayangkan, ya Allah matur nuwun, panjenengan telah memberikan banyak kebaikan pada saya, pasangan, anak-anak ya, dan seterusnya. Jadi contoh cara menikmati sholat, cara menikmati menyebut asma Allah. Kemudian yang terakhir tadi apa, Bu? Niat, kemudian planning, kemudian eksekusi dengan tindakan, kemudian lakukan secara berulang-ulang atau istiqomahkan, maka muncullah habit baik panjenengan. Dan sebagai tambahan, Bu, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Bun, untuk mengistiqomahkan kebaikan atau untuk istiqomah dalam kebaikan, mudah atau tidak mudah? Tidak mudah kalau satu sendiri, dua tidak melibatkan Allah. Tidak mudah itu kalau kita sendiri, dua tidak melibatkan Allah. Akan menjadi lebih mudah, bahkan jauh lebih mudah kalau kita melakukan perubahan itu secara bersama-sama, secara berjamaah. Contoh, ada bunda-bunda yang protes berkali-kali pada saya karena menganggap kok resepnya Ustadz Hatta tidak manjur. Dalam tanda petik ya, saya sampaikan, Bun, kalau pengen suasana rumah itu berubah, memang kalau kita berharap pada diri sendiri nggak mungkin. Tetapi yang terbaik adalah jika saya ingin rumah itu berasa baiti jannati, maka yang berubah bukan hanya saya, tapi pasangan saya. Gitu betul. Dan kemudian dari situ akan menyebar kepada anak. Sebagaimana doa panjenengan dulu, Bu. Rabbana hab lana min. Jadi yang pertama itu zaujah dulu, pasangan. Setelah itu baru anak-anak. Jadi kalau pengen berubah akan menjadi indah, lebih cepat, efektif hasilnya kalau kemudian saya dengan pasangan sama-sama visi untuk berubah. Insya Allah nanti anak-anak akan ketularan dan rumah jadi baiti jannah. Tapi kalau kemudian kita pengen berubah, suami ngebosi, yang muncul malah jengkel. Bunda-bunda pengen berubah tapi berubah sendiri. Kalau Ustaz, dong saya itu ngaji kemana-mana dapat ilmu tapi suami nggak pernah mau ngaji terus. Sehingga itu saya capek pengen berubah menjadi baik, selalu digembosi oleh pasangan. Jadi berarti dibutuhkan apa, Bu? Untuk istiqomah dibutuhkan apa? Dibutuhkan jamaah, dibutuhkan komunitas.
Makanya kenapa majelis taklim seperti ini menjadi penting, karena seringkali menguatkan panjenengan di saat kita sedang doh. Yang menguatkan salah satunya adalah majelis. Alhamdulillah Ustaz, saya di rumah suntuk, tapi kalau sudah nyampe majelis taklim ketemu ibu-ibu itu Ustaz, Masya Allah tambah nemen. Langsung hilang Ustaz, rasanya enteng, rasanya ringan. Ketemu Bu A itu kalau tersenyum Ustaz meraati, senyumnya simetris, tarikan ujung bibir kiri dan kanannya seimbang, enak dilihat Ustaz, Masya Allah. Saya lihat Bu Ketua Kurma itu loh Ustaz. Mana Bu Ketua Kurma ini? Itu saya ketemu beliau langsung Ustaz, beliau tersenyum lah, hati saya aduh Ustaz. Oh berarti senyumnya ada AC-nya itu Bu, ada freonnya, freon dari langit. Baik, Bunda dirahmati Allah, itu kuncinya ini, kunci perubahan hijrah secara maknawi, paling tidak panjenengan sudah dapatkan. Nah, maaf ini saya agak sedikit masuk angin ceritanya. Baik Bun, ada yang mau disampaikan Bu? Ditanyakan? Nggih, monggo Bunda, silakan. Monggo. Nggih Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum bertanya, izinkan saya bercerita sedikit. Sebelumnya, saya memulai untuk mengubah cara berpakaian saya. Itu dari mulai Ramadan tahun 2025, sepulang saya dari umroh. Umroh pun itu secara mendadak, karena sesuatu yang mendadak saya bisa berangkat ke sana dan ke sana, banyak sekali keajaiban. Yang kalau saya ingat itu, saya sampai merasa saya sebenarnya sebelumnya itu yang sampai di sana itu mendapatkan jamuan dari Allah yang sebegitu baiknya gitu. Dan di sana itu saya sempat begini, Masya Allah ternyata sangat nyaman ya dengan berpakaian seperti ini, seperti itu. Kemudian sepulang dari sana, alhamdulillah saya mulai mengganti isi lemari saya mengganti semuanya yang dulu-dulu itu yang kurang sesuai syariat yang diajarkan. Kemudian sebelumnya saya itu memang dikenal sama tetangga itu ramah, tapi Ustaz, setelah saya mengganti berpakaian seperti ini, saya pernah mengalami hal yang menurut saya itu tidak pantas. Karena saya sudah bersuami, sudah memiliki anak, tapi ketika saya ramah-tamah dengan tetangga, tapi sebenarnya ini bukan tetangga, dan ada lawan jenis yang sampai berani memegang saya seperti itu. Kemudian dari situ, dari kejadian itu memang mengharuskan komunikasi antara saya dan beliau, karena suami saya tidak bisa setiap waktu seperti beliau itu. Jadi saya yang menggantikan. Setelah itu saya itu kepikiran gitu, Ustaz, apakah ada cara saya yang salah gitu? Apa ramah-tamah layaknya orang Jawa itu salah? Apa yang salah dari diri saya? Saya biasanya memang suka menyapa, misal ada bapak-bapak tua tetangga itu, monggo bapak, monggo ibu gitu. Tapi dari kejadian itu saya itu berpikir gitu, mungkin bukan orangnya yang salah, mungkin saya yang salah. Apa cara berbicara saya yang salah? Apa cara berbicara saya, penyampaian saya ke dia itu terlalu lembut atau seperti apa? Apa saya yang terlihat menggoda atau seperti apa? Kok sampai berani menyentuh saya? Apalagi berani sampai berusaha memeluk dari belakang gitu, hampir ketakutan. Dan sampai ketika ada di sekitaran rumah itu musola, itu ada ustaznya yang membutuhkan untuk mengajar ngaji. Itu saya sampai tidak berani untuk menerima karena
Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah ya. Jawabannya sebenarnya sudah ada dalam pertanyaan panjenengan. Ataupun ketika kemudian kita ingin berubah menjadi lebih baik, yang itu fitrah ya, pada setiap diri mukmin atau muslim. Panjenengan tadi mengatakan apakah ada yang salah dengan diri saya. Ini catatan kita semua pun ya. Ketika kemudian ada bagian, mungkin masih nyala mungkin Budi. Ada bagian dari dakwah kita yang masih belum bisa diterima secara utuh atau secara benar oleh matbu atau orang yang kita seru, maka paling enak itu memang mengorek diri kita. Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif itu udah diniati baik dengan cara terbaik yang beliau mampu dan bisa. Tapi faktanya tidak semua cara yang baik dan niat yang baik itu diterima secara baik. Bahkan Rasul dilempari batu dan seterusnya. Dan ketika dilempari batu, Rasul tidak menimpakan kesalahan kepada mereka. Tetapi Rasul kemudian mengeluhkan di hadapan Allah. Bukan mengeluh ya, mengeluhkan, mencurhatkan di hadapan Allah. Ya Allah, aku curhatkan diriku padamu, kekuranganku, kelemahanku, dan seterusnya. Dan ujungnya, sepanjang panjenengan ridho la ubali, aku nggak akan pedulikan semuanya ya Allah, sepanjang panjenengan ridho. Jadi ketika kemudian panjenengan sudah berusaha menjadi lebih baik, tentu ini hal yang harus disyukuri ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan orang terhadap kita, sikap orang terhadap kita. Tentu sikap orang terhadap kita itu di luar kendali kita. Kendali kita itu sikap kita terhadap orang. Sebagaimana ada orang tanya kepada Syekh Mutawali Asy'ari, itu tangga saya itu loh ya Syekh, tidak sholat gini. Gimana Syekh? Hukumnya orang seperti itu. Kata Syekh Mutawali Asy'ari, hukumnya adalah kamu mendakwainya. Bukan orang itu hukumnya begini, bukan. Hukumnya adalah jenengan mendakwai dia. Nah, sama dengan pertanyaan Bunda tadi itu, artinya tugas panjenengan, tugas suami kalau bisa, atau orang-orang di sekitar ya, untuk memberikan pemahaman bagaimana seorang laki-laki harusnya bersikap terhadap wanita, demikian pula sebaliknya. Kalau sikap panjenengan memang kedah dijaga agar supaya tidak, dalam tanda petik ya, mengundang orang lain untuk merasa nyaman untuk akrab, sebagaimana ketika panjenengan dulu mungkin sebelum mengenakan penutup aurat atau hijab. Jadi ada misalnya orang yang sebelum menggunakan hijab itu ngobrol dengan tetangga atau apa itu ya, kadang ya gebu-gebuan atau apa, misal ya. Kemudian ketika memakai hijab dianggap masih sama oleh orang tersebut, karena saking tidak pahamnya, saking tidak mengertinya bahwa antara seorang laki-laki dan wanita itu ada batasnya, ada ini. Terus panjenengan sikapnya sudah benar, mending kita melihat diri kita sendiri apa ya. Mungkin cara menyapa saya tetap disapa, tapi mungkin nadanya, mungkin intonasinya, mungkin bahasa tubuhnya dan seterusnya. Itu yang mungkin kita, panjenengan yang bisa menata, panjenengan yang bisa menata. Terus insya Allah semoga apa yang panjenengan azamkan oleh Allah dimudahkan, dan siapapun yang melihat perubahan panjenengan menjadi ikut merasakan perubahan itu untuk menjadi lebih baik. Ngaten gini, wallahu a'lam bishawab. Terus mending kita introspeksi pada diri kita, persis yang jenengan sampaikan tadi itu, ibda binafsi wa fi anfusikum afala tubsirun, untuk kemudian kita bisa mungkin menjaga sikap, menjaga nada bicara dan seterusnya. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan istri Rasulullah SAW ketika berbicara tentang orang-orang yang meminta nasihat itu untuk tidak merendahkan suara. Merendahkan suara itu maksudnya napa nggih? Saya itu agak sulit membahasakan. Apa Bu namanya Bu? Mendayu-dayu. Jadi lurus datang.
Ustaz, ini saya mau curhat, bisa Ustaz? Oh bisa. Tidak, jangan sampai Ustaz ini. Karena setan bisa masuk dari situ, dari pintu itu. Ngaten nggih, wallahu a'lam. Sementara itu, Bunda ini kajian kita di pagi hari ini. Untuk berikutnya mungkin nanti kita akan bicarakan dengan panitia atau pengurusnya, materi yang secara khusus akan kita kaji di hari Sabtu apa, agar supaya urut materinya step by step. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.